Halo pemirsa, kita kembali lagi dengan program Kopi Tumpah Produksi Buka Mata News. Kali ini, kita akan menghadirkan diskusi online dari pakar kebijakan publik, Ahmad Nur Hidayat, bersama beberapa pakar ekonomi diantaranya, Fadil Hasan dan Prof. Didik Jerahbini. Diskusi yang digelar secara daring ini mengusung tema Stimulus Ekonomi untuk Atasi Corona. Untuk selengkapnya, yuk saksikan diskusinya. Harus ada harus ada kerjasama ya dengan semua stakeholders, baik dunia usaha, kemudian juga lembaga-lembaga pemerintah di tingkat pusat, di daerah, ya kan, supaya program stimulus ini berjalan dengan efektif. Jadi saya sendiri kan tidak mengetahui secara persis di dalamnya seperti apa, gitu kan. Tapi yang saya tahu dari yang sedikit ini adalah juga yang harus dijaga itu, menambahkan tadi Mas Riyad sampaikan, itu adalah agar tidak terjadi di kemudian hari itu ada kriminalisasi kebijakan. Iya, kan? Betul itu. Itu betul sekali. Itu saya kira itu yang harus dijaga benar, ya, dan itu betul. Juga menjadi saya kira trauma tertentu di kalangan pemerintah, lembaga itu. Nah, seperti pada ketika misalnya di tahun 97-98, kemudian tahun 2008 juga seperti itu, gitu kan. Nah, itulah juga yang menyebabkan saya kira kita melihat bahwa kelihatannya pemerintah itu mengambil langkahnya itu tidak secepat yang kita harapkan, karena dia mempersiapkan payung-payung hukum, aturan-aturannya itu sedemikian rupa sehingga tidak terjadi itu tadi kriminalisasi kebijakan di kemudian hari, gitu kan, dengan melakukan langkah-langkah yang di luar pakem-pakem aturan-aturan yang ada sekarang ini, yang keadaannya tuh extraordinary atau darurat itu. Nah, termasuk salah satunya itu adalah misalnya kita harus melakukan langkah-langkah yang cepat, misalnya kemudian menabrak atau melangkahi aturan-aturan yang ada dalam proses disbursement, dalam proses macam-macam itu, itu yang harus tidak harus dilakukan, tapi juga kalau misalnya cepat-cepat dilakukan tanpa adanya payung hukum yang jelas, itu nanti kekhawatiran itu terjadi di kemudian hari itu. Gitu. Nah, ya kita itu. Nah, kemudian yang kedua adalah efektif atau tidaknya itu saya kira memang tergantung nanti itu koordinasi, ya kan, kelembagaan pemerintah tingkat pusat, daerah, kemudian juga pelibatan daripada masyarakat. Nah, di Amerika ini salah satu kelebihan mengapa kemudian ini bisa cepat, Pak Riyad, ya, itu kan di sana itu misalnya bantuan langsung tunai, gitu kan, yang diberikan kepada semua warga masyarakat di Amerika itu kan melalui ARS. Iya, konkret ya. Ya kan? Jadi langsung aja kan semua orang punya itu, gitu kan. Punya pencatatan pajaknya, gitu kan. Ya, jadi lewat situ dia kayak menerima cek sebesar berapa, 1.500 per orang atau per keluarga, gitu kan. Nah, jadi lewat ARS itu. Dan di kita kan pajak tidak, Dijen Pajak kan tidak bisa melakukan hal tersebut, gitu. Jadi harus lewat misalnya Kementerian Sosial, gitu kan, atau kementerian lainnya, gitu, untuk bisa memberikan bantuan langsung tunai itu. Nah, itu yang kemudian memang menjadi persoalan kita. Tapi saya kira ya bagaimanapun juga ininya terbatasnya atau
kapasitas kelembagaan ini ya kita harus tetap melakukan itu gitu kan. Iya. Kalau dari Pak ya. Saya ingin memperdalam Pak Fadil. Kalau dari leaders sebetulnya kalau dari tim ekonomi kan masih tim yang lama seperti dulu Pak JK memimpin krisis 2007-2008 kan Pak. Artinya sebenarnya sudah punya pengalaman untuk bertindak lebih cepat dibandingkan yang lalu kan Pak. Seharusnya pemberian stimulus itu sudah paham lah di mana sektor yang harus dikerjakan. Kan ini kan masyarakat ini kan menunggu tindakan cepat dari pemerintah Pak. Gimana, Masalahnya Pak? bukan di tim, Nur. Masalahnya di leadership. Seperti yang Prof. Didi Rabini tadi katakan. Karena itu sangat esensial. Kalau leadership-nya itu nggak kuat, itu jadi persoalan memang. Koordinasi bisa amburadul. Iya. Oke. Silakan. Mungkin Pak Prof. Didik ingin menambahkan, Prof. Iya, jadi menurut saya, mumpung suara saya bisa kedengaran nggak? Bisa. Iya, menurut saya mana kok nggak bisa nih? Bisa. Apa gambar? Nggak bisa, gambarnya nggak bisa. Oh, gambarnya ya, oke. Ya, jadi menurut saya ada 2 level ya yang harus dilakukan kita dan masyarakat kita ya. Pertama negara, kedua masyarakat ya. Nah, di antara 2 itu leadership. Nah, sekarang gini ya, sumber daya yang terbesar itu ada di negara. Dan yang bisa langsung dikerjakan itu adalah APBN. Nah, APBN ini memerlukan keputusan. Jadi kalau lelet seperti ini, itu pimpinan DPR kan cuma pelongah-pelongoh, itu harus diputuskan 15-20% dipotong titik. Nah, kemudian memang itu akan rame dan harus ada leadership. Nah, dari situ kan akan ada kelonggaran untuk membantu APD, membantu ini dan seterusnya. Jangan sampai dokter berteriak-teriak. Itu satu. Yang kedua paling penting ini adalah ya kita kan sudah tahu teori tindakan kolektif, teori modal sosial, teori macam-macam ya. Modal sosial, tindakan kolektif itu tidak akan terjadi kalau kepemimpinan tidak ada. Sekarang satu sama lain saling menyalahkan. Ya, kemudian pemerintah tidak percaya data-datanya dan segala macam. Saya mendengar Menteri coba dengarkan Menteri Luar Negeri Korea Selatan untuk membangun sebelum kita melaksanakan apapun kita meminta kepercayaan masyarakat. Nah, kalau masyarakat sudah percaya, itu tindakan kolektif untuk mengumpulkan dana. Ya, di beberapa tempat itu ada yang sudah terkena COVID, maka tetangganya kemudian menyalurkan makanan ke situ. Tidak ditolak ya, tetapi diatur sedemikian rupa sehingga modal sosial kita harus diperkuat dan diperkuat itu lewat kepemimpinan ya masyarakat. Jadi 2 level itu harus dilakukan. Tapi saya ingin menekankan ya, itu ya belahan politiknya nggak boleh terjadi. Saran saya itu JK itu diminta menjadi penasihatnya Doni Monardo ya. Tidak ada di istana itu di sudut-sudutnya di dalam di pinggir-pinggirnya yang lebih pengalaman daripada JK. Nah, dia sudah menyarankan dengan baik-baik ya, tapi dia tidak akan tentu agresif ya. Sekarang dia mengerjakan di PMI. Itu JK diminta. Saya yakin punya keyakinan dengan orang-orang seperti JK mungkin tambah SBY dan lain-lain, itu kolegialisme ke publik akan kuat ya. Nggak bisa pemerintah itu angkuh. Tidak ada lockdown kan begitu. Ya nggak? Pernah nggak dengar itu? Tidak ada lockdown titik. Nah, itu nggak bisa. Angkuh kayak begitu nggak bisa. Masalahnya ini berat ya. Sekarang apa masalahnya? Masalahnya di pemerintah juga. Ini penyebaran corona ini seperti deret kali. Tapi keputusan seperti deret tambah. Jadi ada mismatch antara kelakuan dari pemerintah dengan besarnya masalah. Masalah itu berlari kencang, tapi pemerintahnya lelet dan banyak terhambat. Ini kan mismatch. Nah, dengan demikian ini harus diperbaiki dan kita dukung pemerintah ya. Apapun yang sudah dilakukan kita harus didukung. Tetapi kritik tetap ini kritik tidak boleh dianggap sebagai anti pemerintah. Ini kritik supaya kencang gitu. Kira-kira seperti itu.
apa masukan saya. Terima kasih. Ya mudah-mudahan aja kita diskusi kita ini didengar juga lah apa namanya oleh pihak yang berwenang gitu untuk mengambil kita ada wartawan di dalam, gitu, mudah-mudahan. Atau misalnya kalau ada orang-orang yang di sini punya akses gitu kan untuk menyampaikan aspirasi yang berkembang di sini ke pemerintah pengambil keputusan, itu mungkin perlu juga disampaikan tadi saran-saran dari Pak Didik itu agar ada pelibatan lah kepada orang-orang yang memiliki pengalaman panjang gitu ya, menangani berbagai persoalan besar ya di kita ini, seperti misalnya dulu kan Pak JK juga yang in charge lah kurang lebih masalah tsunami gitu kan, kemudian juga terutama yang sifatnya itu yang darurat ya, dalam keadaan darurat. Tapi setelah itu kan dilembagakan oleh Pak SBY gitu kan lewat badan rehabilitasi dan seterusnya itu. Kemudian juga ketika tahun 2008 dan seterusnya. Jadi tapi sebenarnya kan kalau menurut saya sih kalau dari sisi betul bahwa Menteri Keuangan ya bukan mau membela atau mengkritik, tapi kan dia mengatakan bahwa dia dalam posisi untuk mendukung apapun keputusan pemerintah gitu kan, apapun keputusan pemerintah secara keseluruhan. Kalau misalnya memang keputusannya itu adalah tadi karantina wilayah terbatas misalnya, kemudian ada konsekuensi anggaran yang harus dipikul, ya dia akan dukung itu gitu kan. Jadi dia akan menyiapkan segala sesuatunya untuk mendukung keputusan tersebut gitu. Nah, ya tapi memang mungkin yang harus kita dorong itu adalah di atasnya gitu kan, pemerintah secara keseluruhan lah untuk segera mengambil sebuah keputusan yang lebih cepat lagi gitu. Iya, mudah-mudahan walaupun tidak didengar langsung Pak sama anggota dewan ataupun ini ada teman-teman media Pak yang ikut juga, mudah-mudahan media juga mendengar poin yang disampaikan oleh Pak Fadil dan Pak Didik tadi adalah satu, ini harus ada tindakan cepat. Yang kedua, kita juga memaklumi kan Pak, karena kan proses lockdown ternyata juga undang-undang karantina wilayah itu belum punya peraturan pemerintah. Iya, makanya sehingga sekarang lagi dikebut PP-nya. Kalau jadi sehingga kalau ada ide karantina wilayah itu sudah siap SOP detail dan sebagainya. Menurut saya jadi memang harus cepat, tidak hanya pemerintah tapi DPR juga ya Pak Fadil ya. Ya DPR saya kira memang juga kita harus dorong juga nih. Saya dengar kan DPR kan besok hari Selasa ya, itu akan ada rapat paripurna gitu kan. Ya kita harus dorong mereka untuk segera juga melakukan langkah-langkah lah untuk yang diperlukan lah untuk supaya pengambilan keputusan ini bisa berjalan dengan lebih cepat ya, sesuai dengan kewenangannya, misalnya terkait dengan tadi perubahan undang-undang BI, kemudian undang-undang APBN sendiri gitu kan, dan hal yang lainnya gitu. Iya, saya kasih kesempatan nih Pak, ada anak muda yang namanya Ervan F. Silakan Mas Ervan untuk memberikan pertanyaannya, dan juga buat teman-teman penanya lain saya kira 1 atau 2 penanya tambahan lagi bisa kita akomodasi. Mohon raise a hand ya, diberikan logo raise a hand. Jadi kita bisa lihat siapa yang ingin bertanya. Silakan Mas Ervan. Halo Mas, sudah tersambung lagi kah? Mas Ervan? Halo? Silakan Mas Ervan, pertanyaannya Mas. Ini kelihatannya terputus ini Ervan. Baik, Pak Fadil, kita sudah jam 11.49 Pak, dari jam 10.30 tadi. Jadi kira-kira sudah 1 jam lebih, 1 jam 30 hampir. Kalau tidak ada pertanyaan lagi,
Ya, ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan... Ya, gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kasih kesempatan buat Pak Fadil untuk menutup, Pak. Kalimat penutup 5 menit. Pak. Aduh. Ya. Silakan Pak Fadil untuk memberikan kalimat. Ya, pertama-tama terima kasih ya pada Pak Hidayat yang telah mengatur acara diskusi kita pada pagi hari ini, dan juga kepada semua partisipan dalam diskusi ini atas saran-saran dan masukannya. Saya kira ini diskusi cukup produktif ya, dan pemikiran kita mudah-mudahan didengar, bisa terdengar lah, terutama nanti melalui melalui media massa, di mana beberapa partisipan di sini juga berasal dari media massa. Saya kira di sini kita menginginkan kita semua menginginkan pemerintah bisa melakukan langkah-langkah yang lebih baik lagi, lebih cepat lagi, dan kita di sini bersatu. Saya kira kan tidak ada, tadi Pak Didik mengatakan kalau misalnya kita mengkritik itu bukan berarti anti, tapi justru ingin segala sesuatunya itu berjalan lebih baik lagi gitu ya. Dan kemudian yang kedua, saya kira kalau misalnya ada teman-teman yang punya akses ke pengambil keputusan, itu mungkin bisa juga disampaikan apa yang menjadi diskusi kita pada pagi hari ini. Dan saya juga kebetulan sekarang ini juga membantu di kantor Wakil Presiden, juga kita akan sampaikan apa yang tadi disarankan oleh teman-teman di sini ya. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Pak Hidayat dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil atas waktunya sudah meluangkan pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat. Sudah berolahraga Pak, berjemur jangan lupa Pak. Tadi berjemur makanya agak telat. Agak telat, siap. Baik. Untuk teman-teman yang lain, kita akan diskusi dengan tema yang berbeda di waktu yang akan datang. Salah satunya saya akan japri dengan Profesor Didik Rahbini. Mungkin kalau beliau berkenan dalam waktu dekat kita setting. Yang siapa? Pak Didik Rahbini. Oh iya. Bicara yang lain Pak. Ada usulan dengan juga beberapa ekonom lain. Nanti kita aturlah Pak waktunya. Kita akan umumkan nanti via WhatsApp. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini minimal mencerahkan diri kita sendiri dan juga orang lain supaya kita lebih tahu dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Saya sebagai host minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak Pak Fadil dan teman-teman semua, satu persatu para partisipan. Tadi ada Dr. Riyad, ada Mas Amar, ada Profesor Didik Rahbini, ada Mas Nanang tadi ya. Terima kasih banyak. Demikian pertemuan kita, seminar diskusi kita Zoom online pada hari ini. Semoga teman-teman semua, Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, demikian diskusi Ahmad Hidayat bersama pakar ekonomi. Kopi tumpah, tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu.